Bang Kosan Tobing, selamat pagi. Sebelumnya kita berempat mengucapkan terima kasih. Silakan Bang Kosan, boleh duduk ya. Silakan Badan. Kita cukup shock juga ketika ada statement dari Bang Kosan Tobing di media sosial sampai akhirnya menjadi viral di media sosial juga ya, membahas tentang tantri. Jadi apa sih sebenarnya yang terjadi? Kok bisa keluar statement kayak begitu? Kenapa? Itu tuh sebenarnya udah statement 9 bulan yang lalu deh kalau nggak salah. Oke. Udah statement 9 bulan yang lalu. Tapi baru dikeluarkan. Enggak, udah keluar juga. Tapi biasalah namanya juga mungkin nggak ada bahan kali ya buat bela berita. diri. Buat bela diri. Nggak ada bahan buat bela diri. Akhirnya dikeluarkanlah berita-berita potongan yang menurut gue itu yang lagi viral itu adalah potongan, bukan video full kayak tadi. Betul. Secara kita bisa bahasa Indonesia yang baik, kira-kira tadi tuh gua menyatakan bahwa gua yang ngomong bukan? Bukan. Itu jelas-jelas aku bilang banyak yang bilang. Tapi banyak, kan betul. dan tanpa mengurangi rasa hormat, emang kenapa dengan profesi seorang asisten rumah tangga itu kan pekerjaan mulia? Iya. Ya kan, atau garis besar tadi bahasa pembantu, lebih baik jadi pembantu daripada pencuri hak orang. Kalau gue sih. Iya kan? Ya, tapi kan Bang Kosan juga punya kebijaksanaan untuk tidak menggelontorkan statement tersebut sebenarnya. Gimana? Punya kebijaksanaan untuk tidak menggelontorkan apa kata orang tersebut. Gini. Ini kan melihat flashback yang lalu ya. Yes, Bang. jadi gini, biasanya gini, ada sebab, ada akibat. Itu kan Brother Uya Kuya nanya, gimana sih proses waktu mendapatkan masing-masing personil tersebut? Oke, dijelaskan. Ya, Ada pertanyaannya dijelaskan, dan gue seperti mempertahankan itu. pada waktu itu memang tantri, memang ya dia vokalis keren. Oke. Gue nggak ada alasan buat bilang enggak. Oke. Dan gue yang paling berjuang buat harus dia, kalau enggak gue marah. Oke. Gitu, gue ngambek, dan akhirnya dia. Itu kan potongan-potongan di viral di media sosial ya Bang Kosan ya? Potongan. Oke, sampai akhirnya juga ini ada sebuah postingan dari Tantri di media sosial yang terkait dengan potongan yang viral yang kita saksikan bersama-sama. Ini ada statement dari Tantri. Ya, foto bareng asisten rumah tangga atau kasarnya masih banyak yang menyebutnya pembantu. Kenapa terkesan rendah ya? Padahal pekerjaan mereka sungguh mulia. Saya saja kalau tidak ada mereka rumah jadi ikut berantakan. Jadi tidak ada pekerjaan yang rendah. Yang rendah itu adalah makhluk yang merendahkan orang lain. Hashtag celoteh Bunda Kara. Tapi kalau misalkan lihat potongan yang memang seperti itu akhirnya orang negatif thinking dan yang lain-lain ya berasumsi yang tidak-tidak. Tapi kalau kita melihat fullnya di video itu, jadi awalnya Mas Bang Uya menanyakan. Ya, Brother Uya menanyakan kan, maksudnya. Ya, untuk mencari personil. Ya gitu, maksudnya masalah rekrutmen daripada performernya Kotak siapa-siapa aja kan terkait Cua dan Tantri. Iya. Cua aku bilang, kalau Cua memang gue bilang sendiri. Kalau Cua sama pemain bass yang lama, artinya Ices, secara aku ya, seleraku pasti Ices karena dia memang keren. Kalau Cua aku yakin dia lama-lama keren seiring berjalannya waktu dan perjalanan konser yang dia jalankan, dan buktinya sekarang dia keren kan. Ya. Kalau itu aku ngomong sendiri. Ya. Kalau yang masalah Tantri tadi, aku bilang kata orang pada waktu pemilihan penyanyi itu banyak yang nggak setuju karena katanya dia begini. Bang Kosan sebentar. Kita mau nanya. Tapi setelah akhirnya menjadi viral di media sosial, ada komunikasi lagi dengan Tantri nggak? Atau benar-benar ya udah? Nggak ada. Bahkan saya beserta Pare ya. Pare itu vokalis atau founder Kotak yang vokalis pertama. Kita sudah mensomasi secara terbuka dan mensomasi resmi ya, dan surat somasi juga sudah diberikan ke mereka. Tetapi kan buktinya kan tidak diindahkan somasi itu. Karya-karya saya masih tetap dibawain. Oke, somasinya terkait karena mereka masih membawakan lagu yang diciptakan oleh Bang Kosan. Yes. Oke, kita mau kasih lihat ini ada surat somasinya dari Law Firm yang tentu saja dipilih oleh Bang Kosan. Di sini tertulis kepada 4 nama dan juga ditulis kurang lebih bahwa mereka dilarang untuk membawakan lagu yang diciptakan oleh Bang Kosan. Kurang lebih seperti itu ya. Yang saya ciptakan mau lagu sendiri, baik bersama. Oke, jadi diciptakan sendiri atau bersama? Yes. Iya, oke. Ada berapa lagu total lagu yang diciptakan Bang Kosan atau diciptakan bersama dengan Bang Kosan? Di dalam somasi itu ada banyak sih. Berapa lagu? Isi poinnya adalah apa Bang? Isi poin dari kontrak Isi poin itu adalah mereka, jadi gini, gue izinkan atau tidak diizinkan, gak ada untungnya buat gue. Jangankan hak ekonomi, hak moral aja saya nggak dapet. Jadi apa untungnya kalau mereka menyanyikan karya-karyaku di dalam sana? Benar melarang total mereka menyanyikan? Melarang total dalam waktu yang tidak ditentukan. Oke. Karena kan, karena kan
di sana kan ada yang ciptaan bersama. Kenyataannya kalau ciptaan bersama itu harus disetujui oleh banyak pihak. Diselesaikan dulu urusan yang kemarin, baru mungkin kita akan bicara lagi. Oke, jadi Bang Posan berharapnya diselesaikan dulu yang belum sempat terselesaikan, nanti diomongin lagi. Boleh atau tidaknya untuk menyanyikan lagu Bang Posan. Oke, tadi saya sempat melihat ada bahwa di situ tembusan kepada beberapa televisi swasta, termasuk juga Trans TV dan juga pihak penyelenggara acara himbauan, atau event lebih organizer. tepatnya himbauan. Himbauannya kenapa? Bahwa saya tidak lagi mengizinkan terkait yang nama Tantri, Sela, dan Chua untuk menyanyikan semua karya-karya saya. Baik itu di televisi, baik itu untuk yang terhormat para IO, promotor, dan lain-lain. Yang terkait tentunya. Itu himbauan ya. Jadi bukan teguran kepada mereka, itu himbauan kepada mereka agar tidak lagi, ini pun tidak mengkat rezeki orang. Mereka boleh aja manggung, tapi jangan pakai karya saya. Oke, Bang Posan, tapi kalau misalnya lagunya diciptakan bersama, bukannya mereka juga punya hak ya? Punya hak untuk menyanyikan? Ya punya hak, tetapi kan gini, bukan mereka yang punya hak. Terkait dengan Sela ya, kalau di sana hanya Sela aja. Ya, ada beberapa ciptaan itu ciptaan Sela, saya, Bang Pai, dan Kak Dewi. Ya, ada juga yang ada tantrinya. Tetapi kan ini kita bersama. Kalau di dalam kita bersama ini ada satu yang nggak setuju, terus mau bilang apa? Ya, dan bukan tanpa alasan. Tadi yang saya bilang, saya kasih izin atau tidak saya kasih izin, tidak ada untungnya buat saya juga. Secara hak ekonomi saya nggak dapat, apalagi secara hak moral aja saya nggak dapat, apalagi hak ekonomi. Gitu. Bang Posan, tapi ini surat somasi sudah sampai ke tangan mereka? Seharusnya sudah. Tanggapannya apa? Nggak ada tanggapan. Malah tidak mengindahkan somasi itu, malah masih main di mana-mana. Jadi yang diharapkan sama Bang Posan, karena ini kan udah begitu panjang ya. Yang diharapkan apa? Gini, itu yang aku harus jawab tuh. Sebenarnya untuk urusan yang itu ya, bukan terkait kata-kata yang tadi. Untuk urusan itu, kalau aku mau ini selesai aja, gua somasi aja dia diam-diam deh. Selesai nggak kira-kira? Pasti selesai, karena ini jelas mereka salah. Tetapi kenapa harus ini aku ungkapkan keluar? Aku nggak mau ada posan-posan tobing yang lain di belakang, gitu. Aku nggak mau seperti aku ini banyak yang ngalamin kejadian pencipta lagu lain. Itu aja. Jadi harapannya apa, Bang? Harapannya apakah mereka diem aja atau harapannya mereka ganti rugi atas apa yang sudah mereka lakukan, menyanyikan lagu Bang Posan tanpa izin misalnya? Atau apa? Atau berdamai? Gini, kalau secara manusia ya, jujur dari hati terdalam. Ini sister aku nih, dia kenal aku dari zaman bahala banget. Aku maafkan mereka. Tetapi ini negara hukum, proses hukum harus terus berjalan. Gitu. Kalau aku pribadi aku maafin. Bapak ibu aku juga ngajarin, kalau kasih pipi kiri ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kenapa? Apa salahnya? Gue maafin kok. Ya ibaratnya kita punya rumah berempat, kita punya masing-masing ini berempat. Tiba-tiba salah satu di antara kita nggak mau rumah itu dijual, tapi rumah itu tetap dijual. Kira-kira gimana? Kan logikanya gitu. Bang Posan tapi udah coba menghubungi mereka secara pribadi? Loh, bukan cuma menghubungi, kayaknya udah di media sosial juga, karena mereka waktu itu mulai dari media sosial, aku juga balasnya di media sosial. Berapa kali, bahkan aku pernah main ke sini kan. Betul. Kesini ketemuan, gitu kita ngobrol. Betul, itu kan maksudnya secara tidak langsung ya Bang, melalui media sosial. Tapi kalau komunikasi secara langsung, baik WhatsApp atau telepon secara... Pernah ketemu. Pernah ketemu waktu itu sekali, ya. Karena kami itu ada, memang yang kami hormati itu Mas Iwan. Karena Mas Iwan itu, kita tuh band dulu kontrak pertama tuh dengan beliau. Jadi, tapi waktu itu ketemu, aku ada syarat-syarat tertentu. Ada 3 syarat. Syarat pertama adalah mereka harus mengakui mereka salah. Terutama ke media. Karena ini nggak benar gitu. Harus dibenerin. Yang kedua, mereka harus menyelesaikan urusan-urusan yang belum terselesaikan. Yang ketiga, kita bicara lagi ke depan. Bagaimana tentang untuk yang ke depan ini. Dan sumpah nggak nafsu-nafsu juga saya buat main sama mereka juga. Banyak framingan, lu pengen balikan ya? Enggak, saya udah nyaman dengan kondisi kayak gini juga. Dan pertama ketemu, satu pun nggak diindahkan 3 syarat itu. Jadi ketemu doang. Akhirnya framingan, foto kanan kiri selesai. Terus orang beranggapan, wah udah kelar. Udah selesai masalah gitu. Bagaimana kalau kasus ini tidak ditanggapi selalu gitu sampai? Enggak, ini udah tidak ada lagi masalah tidak ditanggapi ya. Saya ini orang, saya punya KTP di Indonesia. Saya orang Indonesia. Tentunya saya ini taat akan peraturan di Indonesia. Jadi ketika kita somasi juga tidak diindahkan, ya udah mendingan saya serahkan ke yang berwajib lah, artinya kita harus mengadakan LP, dan tentunya kalau tindak lanjut yang seperti itu nanti kuasa hukum saya yang berbicara. Oke, baik, kita juga punya satu artikel, Bang Posan sebenarnya sudah menjawab secara langsung tadi, tapi boleh ditanggapi juga yang satu.
Jawaban Posan, Tobing dituduh ingin balik ke kotak. Sang ex-drummer hitung-hitungan. Gue sakit hati. Jadi gak ada istilah buat balik lagi nih? Iya. Bukan itu tujuannya gitu ya Enggak, Bang? sumpah demi Tuhan Yesus, bukan itu tujuannya. Memang nggak ada rasa kesana lah. Saya juga udah nyaman sama The Winner, project-projectku yang lain. Aku sebagai manajemen artis, sebagai punya record company, itu aja udah ribet, udah sibuk. Buat apa lagi gitu? Ya. Itu udah nggak perlu. Sekarang nih aku seberisik ini, cuman kepengen industri musik di Indonesia ini lebih benar. Terutama pencipta lagu itu lebih apa ya? Dihargai. Lebih dihargai. Lebih dihargai, itu aja, that's it, nggak ada yang lain. Tadi aku bilang, kalau aku sama masih diam-diam, selesai. Pasti selesai, siapa yang mau ribut? Apalagi Ya. itu kan urusan yang buruk ya. Pasti clear lah. Jangan sampai ada posan-posan. Iya, lagi. jangan sampai ada posan-posan yang lain. Tapi ini Ya. aku harus syiarkan, biar tidak ada pencipta-pencipta seperti lain yang Merasa merasakan tidak seperti saya terutama. Oke, merasa terzolimi? Merasa terzolimi yang bagian mana dulu? Ketika lagu dinyanyikan tanpa Izin. izin? Enggak, merasa nggak ada, saya merasa sudah tidak perlu lagi itu dilakukan. Jadi tadi, saya kasih izin atau tidak saya kasih izin, nggak ada untungnya buat saya. Hak moral aja saya nggak dapat, apalagi hak ekonomi. Berarti ini sudah solid bahwa Posan akan meneruskan ke jalur hukum? Ya kemarin sih Bang Pai ada telepon saya. San, itu orang yang saya hargain, saya hormatin, saya belajar dengan beliau. San, pulang dari Jepang nanti kita ketemuan ya. Saya nggak tahu apa yang terjadi ketemuan. Artinya kalau Bang Pai yang ngomong, saya hargain beliau, saya hargain ya. Karena memang guru. Nah, apapun itu akan saya bicarakan apa adanya ke beliau gitu. Belum ketemu berarti ya? Masih di Jepang. Oke, Mau baik. bicara apa, Silakan brother? buat Bang Posan, apa yang mau disampaikan untuk para personil Kotak dan juga manajemen? Oke, untuk para, satu lagi. Mereka mendaftarkan nama Kotak ke Haki tanpa sepengetahuan saya. Dan di Haki itu ada tulisannya loh, pemilik, Tantri, Sela, Cua. Itu gimana jadinya? Jadi kalau tadi bilang tentang Kotak, saya tidak mengakui nama Kotak yang sekarang. Karena saya itu founder, salah satunya. Bagaimana itu bisa terjadi didaftarkan ke Haki, tapi gue nggak ikutan. Iya. Ices nggak ikutan, si Pare nggak ikutan. Kita tuh 3 orang founder di luaran yang memang artinya founder yang tidak terikut untuk mendaftarkan nama tersebut. Ya, oke. Jadi gua nggak mengakui. Tapi buat Sela, Cua dan Tantri yang mengatasnamakan Kotak, ya, please, lu sudah melakukan pelanggaran yang sangat luar biasa. Hak cipta itu adalah hak intelektual seseorang. Di situ ada hak moral, hak ekonomi yang sudah kalian abaikan. Dan bahkan saya kasih somasi, kalian juga tidak mengindahkan. Saya kasih somasi atas nama negara ya, melalui kuasa hukum, tapi kalian juga tidak mengindahkan. Jadi sampai ketemu di pengadilan. Bang, tarik napas dulu ya, Bang, tarik napas dulu ya. Tenang ya, Bang ya. Satu lagi deh, men, satu lagi. Boleh, deh. boleh, boleh, boleh apa? Gue tuh orang dibilang tuh gue marah-marah, padahal enggak. Enggak, loh. emang kayak ngomongnya begini ya? Dari Iya, dulu iya. kayak gini, Iya, tapi tarik dia napas. bukan marah-marah. Iya loh. Emang kayak ngomong aja. Dia ngomongnya seperti itu. Orang Batak kita sama. Nah, Ya. itu. Nah, tos dulu biar gak tarik napas. Jadi orang mikirnya marah-marah. Oke, udah tenang. Oke, Udah. kita akan kembali saat lagi tetap di bagi-bagi. Jaga.